raja-raja. Sekali peristiwa, ketika Elia sampai di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu, datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa, menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada di dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang bertakwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Tuhan sendiri akan memberi kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, ibadat, serta janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia, yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang ramai dikenyangkan dengan roti, Yesus segera meniru para muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara dia meniru orang ramai pulang. Setelah orang ramai itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia bersendirian di situ. Perahu-perahu muridnya sudah beberapa batu jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin bertiup dari arah yang bertentangan. Kira-kira jam 3 pagi datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika para muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena ketakutan. Tetapi segeralah Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Jika Engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasainya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus segera menghulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Mereka yang berada di perahu menyapa dia, katanya, "Engkau sungguh putra Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, tema khotbah saya pada pagi ini yang bertajuk kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari, hidup manusia setiap hari dalam dunia ini senantiasa diliputi oleh berbagai perasaan yang bersifat negatif, kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Walaupun manusia mempunyai kecenderungan untuk mencari dan memilih ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidup, namun perasaan negatif itu selalu timbul karena kita manusia tidak tahu dan pasti apa yang akan terjadi dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Malah banyak orang yang merasa takut untuk menghadapi masa depan hidup mereka karena mereka tidak menaruh harapan kepada kuasa belas kasihan Tuhan dan hanya berharap kepada kekuatan diri dan kepentingan diri serta bantuan orang lain. Mereka merasakan bahwa Tuhan itu jauh daripada mereka. Nah, saudara-saudari, bagi kita umat Kristen, kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus inilah yang akan membawa kita kepada kedamaian dan kebahagiaan yang pasti terjamin dan bersifat kekal. Tuhan Yesus senantiasa mengajak kita supaya datang kepadanya. Yesus Kristus ingin selalu menghadirkan dirinya dalam hidup kita setiap saat. Kita akan senantiasa merasa gelisah
khawatir dan takut bila Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Bagaimana masa sekarang saudara-saudari? Di mana pada masa sekarang ini pandemi COVID-19 sangat merisaukan banyak orang. Keadaan ekonomi tidak menentu. Ramai orang kehilangan pekerjaan. Masa depan anak-anak merisaukan keluarga ataupun ibu bapa. Tetapi saudara-saudari, kehadiran Tuhan dalam hidup kita memberikan kita keyakinan, memberi harapan, kekuatan, dan keberanian untuk menghadapi apa juga yang akan datang dalam hidup kita. Nah, dalam pembacaan Injil hari ini menyatakan bahwa para murid Yesus berlayar tanpa kehadiran Tuhan ataupun kehadiran Yesus. Sedang mereka dalam pelayaran, perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin kuat. Mereka sangat ketakutan sehingga berteriak-teriak waktu Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, karena mereka menyangka dia itu adalah hantu. Petrus coba menyambut. Kata Yesus, jangan takut. Dengan bertindak datang kepada Yesus, mau berjalan di atas air seperti Yesus, tetapi perasaan takut masih menguasainya sehingga dia mulai tenggelam bila dia diliputi oleh tiupan angin kencang. Tuhan Yesus menghulurkan tangannya untuk menyelamatkan Petrus yang kurang percaya dan bimbang. Karena mengalami kehadiran Yesus sebagai Tuhan, Anak Allah yang Maha Kuasa, segala ketakutan dan kebimbangan mereka lenyap. Lalu mereka menyembah Yesus. Dengan menyembahnya, mereka menaruh harapan kepada kuasa ketuhanan Yesus. Sebagai manusia, kita sering mau melihat dan mengalami kehadiran kuasa Allah dalam peristiwa-peristiwa yang besar dan hebat sekali. Sebenarnya Allah senantiasa hadir dalam hidup kita dalam peristiwa-peristiwa yang sederhana maupun yang biasa sahaja. Pembacaan pertama menyatakan bahwa Allah menghadirkan dirinya kepada Nabi Elia, bukan dalam angin yang kuat, gempa, dan api, tetapi Allah hadir dalam angin sepoi-sepoi basah, dalam ketenangan dan menyegarkan. Allah hadir dalam suasana pagi yang biasa. Ini sifat Allah yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus kepada dunia dalam pribadinya. Allah yang sungguh-sungguh merendahkan dirinya menjadi manusia seperti kita, supaya manusia dapat membangun hubungan intim dengannya melalui pribadi Yesus Kristus. Hanya dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus kita dapat mengalami kehadiran Allah secara nyata dalam hidup kita. Maka Yesus Kristus haruslah dihadir dan diwartakan walaupun sangat mencebar. Nah, saudara-saudari, pembacaan kedua menyatakan kepada kita bahwa karena mewartakan Kristus, Paulus senantiasa menghadapi tantangan, bahkan nyawanya menjadi taruhannya. Dia telah ditolak oleh umat Israel, bangsanya sendiri. Namun dia tetap mau meneruskan pewartaannya demi pewartaan Injil. Jika menurut keinginan manusia atau daging, Paulus rela terkutuk daripada terpisah daripada Kristus.
demi saudara-saudaranya, kaum sebangsanya. Santo Paulus sungguh-sungguh mau menghadirkan Yesus Kristus kepada Israel karena mereka merupakan umat pilihan Allah yang pertama. Saudara-saudari, sebagai umat Kristen, inilah misi kita, yaitu menghadir dan mewartakan Yesus Kristus kepada dunia, kepada mereka yang belum mengenalinya. Setiap umat Kristen adalah agen penginjilan dan menjadi saluran kehadiran Kristus dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Maka marilah kita berdoa memohon bantuan Roh Kudus agar kita dapat melaksanakan misi ini bersama-sama.